Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hairil Akbar dari Prodi Ilmu Kelautan kelas B. Saya akan mengerjakan tugas agama yang berjudul Bagaimana Manusia Bertuhan. Yang pertama, menelusuri konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Doi mengartikan bahwa spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai moral dan rasa memiliki. Spiritualitas memberi arah dan arti pada kehidupan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan atau suatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Menurut Johar, spiritualitas adalah kemampuan internal bawaan otak dan jiwa manusia yang sumber terdalamnya adalah inti alam dorongan bagi seluruh tindakan manusia. Dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qusairi dalam tafsirnya Lataif la Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah atau bisa disebut jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Salah satu pengaruh roh dalam diri manusia adalah adanya potensi untuk mengenal yang baik dan yang buruk. Dengan roh, manusia bisa mengetahui bahwa seharusnya ia mengikuti dan menjalankan hal-hal yang baik dan meninggalkan yang buruk. Yang kedua, menanyakan alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Pengalaman bertuhan spiritual adalah pengalaman yang unik dan autentik. Setiap orang memiliki pengalaman yang khas dalam hal merasakan kehadiran Tuhan. Pengalaman bertuhan dapat menjadi bagian yang sangat erat mempengaruhi kepribadian seseorang. Maslow, sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rahmat, menyatakan bahwa ketenangan dan kedamaian merupakan kebutuhan masyarakat yang paling penting. Akan tetapi, disinyalir bahwa manusia pada zaman ini cenderung tidak mengetahui lagi cara mengenali diri sendiri dan menjalani kehidupan di dunia secara benar dan bermakna. Yang C atau yang ketiga, menggali sumber psikologi, sosiologis, fisiologis, dan teologi tentang konsep ketuhanan. Pembahasan tentang spiritualitas tidak pernah bisa dilepaskan dari pembahasan tentang Tuhan. Adapun contohnya, yang pertama, bagaimana Tuhan dirasakan kehadiran dalam perspektif psikologis. Adanya keterbukaan pada yang manusia secara natural dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Contoh yang kedua, bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis. Objek dari penelitian sosiologi agama adalah masyarakat beragama yang memiliki kelompok-kelompok keagamaan seperti kelompok Kristen, Islam, Buddha, dan lain-lain. Sosiologi agama memang tidak mempelajari ajaran-ajaran, mempelajari fenomena yang muncul dari masyarakat yang beragama tersebut. Namun demikian, ajaran-ajaran moral, doktrin, wahyu dapat dipandang sebagai variabel-variabel yang mempengaruhi fenomena-fenomena yang muncul tersebut. Contoh yang ketiga, bagaimana Tuhan
dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis. Banyak argumen yang diajukan oleh para filsuf Islam sebagai kaum mikir atau rasionalis untuk menjelaskan hakikat Tuhan dan cara bertuhan yang benar. Contoh yang keempat, konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagamaan harus dicarikan penjelasan dari suatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan baik buruk, cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Yang D atau yang keempat, membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Mengingat Tuhan adalah zat yang maha transenden dan gaib, maka manusia tidak mungkin sepenuhnya dapat mempersepsi hakikatnya. Manusia hanya mampu merespon dan mempersepsi Tuhan dari interaksi antara Tuhan dan respon. Tuhan di dalam semesta yang merupakan bentuk pengikatan, pembatasan, dan transmutasi yang dilakukan Tuhan agar manusia dapat menangkap sinyal dan gelombang ketuhanan. Yang kelima atau yang ke E, mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Setelah kita membaca sub pokok bahasa sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa agar manusia dapat membangun kehidupan yang damai, aman, penuh kasih, dan sejahtera, maka dibutuhkan pemaknaan tentang kesejatian hidup dan kehidupan yang lebih holistik, komprehensif, dan empatik. Cukup sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.